Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Bagaimana Nabi SAW memberikan julukan satu-satunya dari orang Quraisy atau orang-orang yang ada Jazirah Arab yang telah membenci Islam, julukan Fir'aun padanya. Dan kita tahu Fir'aun dikekalkan dalam Al-Quran karena buruknya sifat dan akhlaknya. Sudah luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah datang kepadanya melalui Musa alaihissalam, tetap dia tolak, tidak mau beriman. Melihat tongkat berubah jadi ular, melihat tangan yang bercahaya, melihat sungai atau laut merah terbelah, melihat musim peceklik yang akhirnya dihilangkan dengan doa Musa alaihissalam, dan segala macam mukjizat telah datang ditolak sama dia. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan keburukan Fir'aun yang begitu luar biasa ini, Nabi SAW samakan dengan perbuatannya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal, teman-teman sekalian, tidak pernah meminta atau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwasanya Allah itu ada, dan dia tahu Rasulullah SAW utusan Allah. Tapi dia membangkang seperti membangkangnya yang lainnya, kayak Abu Lahab dan lain-lain sekalian. Tapi apa sebabnya? Kenapa dia dapat julukan Fir'aun kalau dia tidak mengaku sebagai Tuhan? Ternyata ada pernyataan Abu Sufyan yang menggambarkan kepada kita tentang masalah itu. Abu Sufyan pernah bertanya kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham namanya, wahai Abu Hakam, di Mekah diberikan julukan Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kenapa? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad? Dia bilang, demi Allah saya tahu itu kebenaran. Lalu kenapa engkau tidak beriman? Engkau adalah raja kami. Abu Sufyan sendiri, salah satu pemimpin Mekah pada saat itu, mengakui Abu Jahal sebagai raja Mekah. Dan hampir banyak tokoh-tokoh kepala-kepala suku Mekah mengakui itu. Seperti Umayyah bin Khalaf juga mengatakan dia adalah pemimpin lembah ini, maksudnya Mekah. Jadi banyak istilah yang keluar dari mulut para pemimpin Mekah mengatakan Abu Jahal adalah raja mereka, padahal sebenarnya tidak ada penobatan raja. Kenapa engkau tidak beriman? Bukankah kau raja kami, pemimpin kami? Kalau kau beriman maka semua akan beriman. Semua akan beriman. Perhatikan kalimat ini. Artinya besarnya pengaruh Abu Jahal sampai kalau dia syahadat, maka yang lain semua syahadat. Kalau selain Abu Jahal, pimpinan Mekah masuk Islam, banyak. Kita tahu Abu Bakar juga pimpinan Mekah, Umar juga termasuk orang dikenal tokoh di Mekah, Hamzah siapa yang tidak kenal. Tapi beda dengan Abu Jahal, dia kalau masuk Islam, semuanya masuk Islam, satu Mekah. Maka dia mengatakan, dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad bersaing. Mereka sekali mengurus jemaah haji, siapkan makan dan minum, kami juga melakukannya. Mereka menyiapkan pasukan membela Mekah, kami juga melakukannya. Sehari buat suku Muhammad, sehari buat sukuku. Dan sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, di sukuku tidak ada Nabi. Kalau aku beriman berarti sukuku akan kalah, maka aku tidak akan pernah beriman padanya. Jadi ternyata yang membuat julukan Fir'aun berlaku pada Abu Jahal di sini karena kenapa? Dia sebenarnya tahu kebenaran, dan kalau dia beriman Mekah akan terbuka tanpa ada penyerangan di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, dan orang-orang semua akan beriman, akan aman. Berhala akan dihancurkan, tapi dia tidak mau. Ikrimah ini adalah anak Abu Jahal, dan Abu Jahal mendidiknya luar biasa dalam masalah kekufuran. Sebagaimana ayahnya pungkiri Islam, Ikrimah juga begitu, benci luar biasa dengan Islam. Di mana ayahnya melakukan satu perbuatan, maka dia pun ikut di situ. Ayahnya berbuat apa, dia di sebelahnya. Sampai di perang Badar dia sempat ikut, dan dia saksikan ya, bagaimana ayahnya terbunuh. Juga di perang Uhud, Ikrimah hadir memerangi muslimin. Di perang Khandaq atau perang Ahzab, waktu pasukan kafir Quraisy dan pasukan-pasukan Arab dan Yahudi yang berkoalisi untuk menyerang Madinah tidak mampu melewati parit, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu siapa di antara kesatria Quraisy yang bisa loncat di parit yang sangat lebar pada saat itu. Loncatlah 3 orang dari Quraisy, di antaranya Ikrimah.
Saking bencinya dengan Islam sampai dia loncat ke sana dan menantang duel kaum muslimin. Walaupun dia tidak sempat duel karena Amr bin Wud sempat terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, dan akhirnya Ikrimah melarikan diri. Pada saat pembebasan kota Mekah teman-teman sekalian, Mekah takluk di tangan muslimin. Nanti akan saya ceritakan sedikit historinya. Tapi Ikrimah nggak mau beriman, keluar dari Mekah, bentuk pasukan berusaha menghadang muslimin. Jadi kebencian demi kebencian yang tertanamkan dalam jiwa dia, yang ditanamkan oleh ayahnya Abu Jahal. Cukuplah dia teman-teman sekalian, cukuplah dia sebenarnya anaknya Abu Jahal, plus lagi dia mengikuti orang-orang atau mengikuti langkah-langkah ayahnya untuk memerangi Islam. Dan saking Nabi SAW tidak ridhonya sama Abu Jahal, sampai-sampai waktu Ali bin Abi Thalib akan menikah atau ditawarkan untuk poligami, menikah dengan anaknya Abu Jahal, sementara Nabi SAW masih hidup, Fatimah juga masih ada. Poligami dalam Islam halal. Nabi SAW menolak, melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami pada saat itu. Bukan larang poligaminya, tapi dengan anaknya Abu Jahal. Itu dijelaskan waktu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengatakan, saya tidak melarang hukum Allah Islam poligami, boleh, tapi tidak akan pernah bersatu antara anaknya musuh Nabi, musuh Allah, dengan anaknya Nabi Allah. Pada saat itu, karena luar biasanya Abu Jahal ini pengaruhnya dalam merusak Islam gitu.